Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Sobar selaku dosen untuk mata kuliah Tata Kelola Informasi. Nah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nah, perkenalkan saya Adam Rizky Kiramanal Karim selaku moderator dari kelompok 5 dan juga anggota dari kelompok 5. Nah, ini ada saya sendiri dan ada Rizky Kiramanal Karim. Nah, cita-cita saya menjadi lulusan ilmu perpustakaan yang berguna bagi sekitar. Nah, untuk hobi saya itu berdiskusi dengan teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada Anissa Kusnul Namira, hobinya memasak. Nah, untuk cita-citanya spesialis manajemen dokumen. Nah, untuk selanjutnya ada Pradania Putri. Nah, hobinya Pradania ini membaca, menonton, memasak, dan menulis. Nah, cita-citanya itu menjadi arsiparis dan penulis. Nah, untuk selanjutnya ada Cynthia Mediana Putri. Nah, hobinya Cynthia ini menggambar. Nah, cita-citanya juga arsiparis. Nah, yang terakhir ada Vicky Amalina Selamat Haris. Hobinya menonton series. Cita-cita bekerja di Andri atau Perpusnas. Nah, ini poin-poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Langsung saja masuk ke materi yang pertama. Baik, terima kasih. Untuk materi pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai tata kelola informasi untuk perangkat seluler. Perangkat seluler ini telah menjadi media informasi. Selain informasi pribadi, terdapat pula informasi pada bisnis. Namun, sebagian besar perangkat seluler tidak dirancang dengan mempertimbangkan keamanan, sehingga memunculkan tuntutan baru untuk kebijakan tata kelola informasi dan risiko keamanan. Pada saat ini, selain informasi pribadi, banyak informasi bisnis yang tersimpan di dalam perangkat seluler, misalnya laporan keuangan, rencana strategis, dan lain-lain. Oleh karena itu, tata kelola informasi atau information governance menjadi salah satu keharusan yang ada di dalam sebuah organisasi bisnis atau perangkat seluler. Salah satu contoh cara yang dapat dilakukan untuk mengamankan seluler yaitu dengan menyelenggarakan Security Awareness Training atau SAT dan manajemen perangkat seluler atau dikenal dengan Mobile Device Management untuk mengamankan aset informasi rahasia dan mengelola perangkat seluler. Next. Lalu tren saat ini dalam komputasi seluler. Yang pertama ada Long Term Evolution atau LTE, yaitu generasi teknologi telekomunikasi seluler, generasi keempat atau 4G. Pengguna dapat menjalankan aplikasi bisnis pada perangkat mereka dengan kecepatan yang tinggi. Lalu yang kedua ada WiMAX. WiMAX ini menyerupai Wi-Fi dalam penggunaan teknologi moderasi yang sama, yaitu untuk jaringan internet dan seluler. WiMAX memiliki jangkauan yang luas. Jangkauan jarak yang dapat dicapai yaitu lebih dari 50 km. Lalu selanjutnya ada GPS atau Global Positioning System, yaitu merupakan satelit navigasi dan penentuan posisi. GPS ini digunakan untuk mengidentifikasi pengguna berdasarkan posisi terakhir keberadaan mereka. Lalu yang terakhir yaitu ada antivirus. Antivirus perlu dikembangkan di dalam perangkat seluler karena di dalam perangkat seluler itu terdapat potensi virus yang meningkat. Sehingga antivirus itu berfungsi untuk melindungi keamanan data yang ada pada perangkat seluler. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada resiko keamanan komputasi seluler. Nah, perangkat komputasi seluler memiliki ukuran yang kecil, namun mampu menyimpan data dalam jumlah yang besar. Hal tersebut dapat mengakibatkan semua data yang ada pada komputasi seluler ini beresiko hilang ataupun dicuri. Hal ini dapat terjadi karena perangkat seluler sangat rentan terhadap beberapa serangan, yakni pertama serangan man in the middle yang merupakan suatu serangan pada jaringan komputer di mana seorang penyusup atau hacker berada di tengah komunikasi antara pengguna jaringan yang mengakibatkan suatu kebocoran data pada pengguna jaringan. Contohnya seperti komunikasi antara user dan website. Yang kedua adalah serangan keylogger yang merupakan serangan yang dilakukan dengan cara merekam aktivitas pada keyboard komputer
untuk mengetahui tombol yang ditekan oleh pengguna. Contohnya seperti kalian mengetik username atau password media sosial seperti e-banking, Instagram, dan lainnya. Maka hal tersebut akan tercatat pada keylogger. Keylogger PC sendiri berbentuk spyware yang biasanya dikirim oleh hacker berbentuk attachment melalui email, sehingga pemilik komputer secara tidak sadar memasang perangkat tersebut dan hacker pun dapat merekam aktivitas keyboard komputer korban. Sederhananya adalah setelah spyware tersebut terpasang, maka semua informasi data sensitif pada device user bisa diketahui. Nah, hal tersebut merupakan sebuah risiko dalam keamanan komputasi seluler yang harus teman-teman ketahui. Next, terlepas dari risiko keamanan tersebut, tentunya teman-teman tidak ingin bukan apabila data atau aset informasi rahasia kita tersebar. Oleh sebab itu, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk mengamankan data seluler. Yang pertama adalah menyimpan data informasi rahasia tersebut pada drive USB atau hard drive yang memiliki kemampuan enkripsi. Jadi, otomatis informasi tersebut akan tersimpan dengan aman. Yang kedua adalah mencadangkan data rahasia di cloud. Yang ketiga, menggunakan antivirus. Dengan adanya antivirus tersebut akan membuat data aman dari berbagai serangan virus. Dan yang terakhir adalah memperbarui sistem untuk penyimpanan data agar data tersebut menjadi lebih aman. Hal ini sama juga dengan kita mengunduh sebuah aplikasi dari sumber terpercaya untuk menjaga dan menyimpan data atau informasi rahasia kita. Nah, kurang lebihnya seperti itu cara atau upaya yang harus dilakukan data seluler. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adam. Persilakan. Ya, selanjutnya adalah mobile device management. Nah, mobile device management saat ini berada di bawah Enterprise Mobile Management atau singkat EMM, yang membantu organisasi untuk memantau, mengamankan, dan mengelola perangkat dari jarak jauh. Nah, Mobile Device Management mampu meningkatkan keamanan manajemen perangkat seluler dengan menghubungi perangkat jarak jauh satu persatu secara massal untuk menambah, meningkatkan, atau menghapus perangkat lunak, mengubah peraturan konfigurasi, atau menghapus data, dan membuat perubahan terkait keamanan. Nah, untuk kemampuan ini mampu mengurangi risiko-risiko kebocoran data dan mengurangi biaya untuk memantau kebijakan information governance yang telah ditentukan perusahaan untuk perangkat seluler. Menurut IBM.com, dijelaskan bahwa dalam program Mobile Device Management ini, perangkat pribadi akan menerima akses ke data dan email perusahaan, VPN yang aman, aplikasi yang dilindungi oleh sandi, dan perangkat lunak lainnya. Selanjutnya, tren dalam manajemen mobilitas perusahaan. Yang pertama, itu Internet of Things. Internet of Things ini sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Nah, itu contohnya kayak gimana ya, kayak kita pakai handphone deh sehari-hari sama kayak pakai komputer. Nah, itu juga untuk handphone sama komputer ini itu juga merupakan perangkat dari Internet of Things. Nah, karena semakin baik jenis perangkat yang terhubung ke internet, tantangan untuk mengelola dan mengamankan konten di perangkat tersebut juga akan meningkat. Perangkat Internet of Things dapat memberi peretas jalan masuk ke dalam suatu organisasi, terutama jika kata sandi default tidak diubah dan pembaruan keamanan tidak ditetapkan. Perangkat lunak EMM dapat membantu dalam mengelola dan mengendalikan Internet of Things yang baru ini. Nah, selanjutnya ada manajemen titik akhir. Nah, manajemen titik akhir terpadu akan membantu perusahaan mengamankan ponsel cerdas, laptop, printer jarak jauh, dan perangkat Internet of Things. IBM adalah pemimpin di bidang ini dan merupakan pemain baru yang memasuki pasar. Nah, selanjutnya ada artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan yang semakin baik digunakan untuk mendeteksi dan dengan cepat melawan serangan malware yang canggih. Yang keempat itu peningkatan kemampuan manajemen BYOD. Lingkungan seluler yang heterogen menghadirkan tantangan yang lebih besar. Dengan munculnya perangkat Internet of Things yang baru, bahkan ancaman keamanan yang lebih rumit, kemampuan baru akan memiliki lebih banyak kemampuan privasi dan keamanan. Selanjutnya.
Selanjutnya, tata kelola informasi atau information governance untuk komputasi seluler. Hal yang perlu diterapkan dan digunakan untuk melindungi privasi dan menjaga data untuk menghindari perangkat di retas, yaitu yang pertama ada enkripsi data, yaitu proses konversi teks bisa terbaca menjadi tidak bisa terbaca jika ponsel sedang diretas. Tentu, mengenkripsi sangat penting untuk menghindari peretasan seluler. Yang kedua ada perlindungan kata sandi. Penggunaan kata sandi dalam ponsel salah satu upaya untuk mencegah peretasan. Tentu didukung dengan kata sandi yang sulit ditebak oleh orang lain. Contohnya seperti menggunakan huruf kapital dan angka di awal, di tengah, atau di akhir kata, dan menghindari tanggal-tanggal seperti tanggal lahir atau tanggal-tanggal yang berkaitan dengan diri kita yang diketahui oleh orang lain. Dengan panjang karakter minimal 7 karakter. Yang ketiga ada memperbarui aplikasi. Memperbarui semua aplikasi termasuk OS seluler dan aplikasi yang diinstal merupakan langkah-langkah keamanan terbaru untuk melawan ancaman yang sedang berlangsung. Yang keempat yaitu mengelola. Ponsel yang disetujui untuk mendapatkan akses ke aset informasi rahasia harus beroperasi di lingkungan terkelola untuk mempertahankan pengaturan keamanan dan privasi terkini, serta memantau pengguna untuk kemungkinan adanya serangan. Contohnya seperti handphone yang digunakan hanya untuk pekerjaan. Next. Selanjutnya, membangun keamanan ke dalam aplikasi seluler. Keamanan berada di garis terdepan bagi sebuah organisasi, karena untuk perkembangan aplikasi bisnis seluler di ponsel-ponsel cerdas berkembang dengan sangat pesat. Dengan begitu, prioritas mereka berbeda dari para pengembang perangkat lunak yang membuat aplikasi. Hal ini dikarenakan untuk menghindari pengaksesan, pencurian, pengubahan, atau penghilangan data pengguna secara ilegal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ancaman pada seluler dan solusinya. Ada sebuah kasus yang terjadi di Citibank di New York yang berbasis aplikasi iPhone ditemukan menyimpan data pribadi di telepon dan mengeksposnya ke pencurian serta penipuan. Sementara itu, Google New York harus menarik sejumlah aplikasi dari Android Marketplace yang dibuat pengembang jahat untuk membuat aplikasi bank palsu. Aplikasi bank palsu ini digunakan untuk mengeksploitasi informasi pada perangkat pengguna. Oleh karena itu, Google menerapkan open door policy dan Apple memberlakukan proses persetujuan yang dikontrol kualitas untuk semua aplikasi yang dirilis ke iTunes App Store. Selanjutnya, langkah terbaik untuk mengamankan aplikasi seluler. Yang pertama yaitu integrasi keamanan dengan kode dengan menciptakan framework yang aman. Yang kedua yaitu autentifikasi dan identifikasi pengguna. Misalnya dengan menerapkan multi-factor authentication, two-factor authentication, otorisasi OAuth 2.0, dan protokol OpenID. Yang ketiga yaitu melindungi transaksi pembayaran dengan memperkuat autentikasi dan enkripsi. Yang keempat yaitu memanfaatkan apps transport security. Yang kelima yaitu sistem operasi yang diperkuat dengan penguatan pada akses kontrol, melakukan software update, memiliki antivirus. Yang terakhir yaitu mengimplementasikan mobile device management, enterprise mobile management, safeguard, dan monitor pada perangkat seluler. Selanjutnya, jadi kesimpulannya, tata kelola data dapat membantu menyeleksi data yang masih aktif atau sudah tidak aktif. Dengan begitu, informasi akan tersusun rapi dan akan lebih efektif dan efisien dalam melakukan pencarian data atau informasi yang dibutuhkan. Untuk memulai tata kelola informasi unit bisnis, bisa diawali dengan merubah lingkungan informasi dan menghitung biaya. Tata kelola informasi perangkat seluler digunakan untuk meminimalisir kehilangan atau pencurian data. Saya kembalikan ke moderator. Dari kelompok 5, mohon maaf jika masih ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.